Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Feni Melina dari SDN Kalibanteng Kidul 01 yang merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Semarang. Saya akan memaparkan koneksi antar materi terkait kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Berikut bingkai pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui sebuah pantun. Pergi ke Semarang membeli salak, pulangnya mampir rumah dini. Mari kita tuntun kodrat anak, ikhlas tulus dari hati nurani. Di Semarang ada kota lama, di Jakarta ada kota tua. Belajar bermakna bersama siswa, berorientasi pada kebutuhannya. Lumpia makanan khasnya, tugu muda jadi ikonnya. Perkuat karakter siswa dengan belajar budaya bangsa. Untuk membuat kesimpulan dan refleksi pada modul 1, saya menggunakan beberapa pertanyaan temantik. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang siswa dan juga pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya terbatas pada transfer materi saja. Dan saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi itu lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Dan biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja tanpa memperhatikan aspek-aspek yang lainnya. Saya memposisikan siswa hanya sebagai objek pembelajaran, bukan sebagai subjek pembelajaran. Kemudian, jika nilai siswa sudah mencapai KKM, maka dianggap pembelajarannya sudah berhasil. Dan pembelajaran masih berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya tidak memperdulikan apakah siswa sudah benar-benar paham dengan materi yang telah saya ajarkan. Karena saya hanya berfokus kepada ketercapaian materinya saja, mengingat materi yang saya ajarkan cukup padat pada setiap semesternya. Saya hanya meminta siswa untuk menghafal materinya saja, tanpa memahami apakah materi yang telah saya ajarkan itu benar-benar dipahami sepenuhnya oleh siswa. Sehingga saya merasa gagal dan juga mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi pembelajaran. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan saya pikirkan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya memperhatikan salah satu aspek saja, yaitu aspek kognitif. Tetapi saya juga harus memperhatikan beberapa aspek pembelajaran yang lainnya, seperti afektif, psikomotorik, sosial, spiritual, dan budaya. Siswa bukan sebagai objek pembelajaran, tetapi menjadi subjek pembelajaran, di mana siswa kita berikan kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berkreasi, dan juga kebebasan untuk mengemukakan pendapat. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru membantu siswa untuk belajar dan juga memiliki keterampilan-keterampilan untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati untuk memberikan pembelajaran bagi anak, supaya tercipta pembelajaran yang menyenangkan dan berorientasi pada siswa. Guru juga harus mempelajari karakteristik dari setiap siswa, karena kita sadari bersama bahwa karakter setiap siswa itu berbeda-beda. Setiap siswa punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan guru pun harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan potensinya. Pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara?
Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan juga menyenangkan dengan melibatkan siswa. Kemudian, menerapkan pembelajaran abad 21 sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan juga kolaboratif, dengan tujuan untuk memerdekakan siswa. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Guru menuntun siswa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik untuk siswa, baik melalui perbuatan maupun perkataan. Guru juga harus mengenali latar belakang siswa dengan menjalin komunikasi yang baik, baik itu dengan siswa maupun dengan orang tua atau wali siswa. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi untuk menjadikan kita pendidik yang profesional dan memerdekakan siswa. Terima kasih. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.